Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah proyektor biled yang tipenya itu P35X yang ini. Tapi ini ditulis pakai pena aja sama sellernya. Kalau di dosnya ini nggak ada brand atau tipenya. Ini dijual di toko online seharga 1.200.000 untuk sepasangnya. Jadi ini cukup murah juga ya, 1.200.000 untuk sepasangnya. Kalau satu piece itu berarti 600.000. Tapi ini proyektornya hanya bisa dibeli sepasang, nggak bisa dibeli satuannya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor biled ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya. Oke, saya akan buka dulu untuk isi dus di dalamnya ya. Nah, di dalamnya sudah ada sepasang proyektor bilednya. Kemudian di sini ada untuk bokong dratnya. Seperti ini yang terpisah. Ada sepasang juga. Kemudian di dalamnya lagi ada drivernya. Cuman ini bukan driver untuk LED utamanya. Nanti saya jelaskan ya. Ada driver sepasang juga. Di drivernya nggak ada tulisan apa-apa, polos saja seperti ini, dan ukurannya cukup kecil. Lalu di dalamnya lagi ada seperti biasa ya untuk sebuah proyektor biled, ring dan karetnya. Cuman karetnya di sini warnanya hitam. Ada untuk ring H4, ada karet untuk H4, kemudian ini karet yang biasa digunakan untuk yang H7, HB4 dan HB3 ya. Di sini ada ring H7, ring HB3 dan HB4, lalu ada skrup sebanyak 4 buah. Ini mungkin skrup untuk drat bokongnya yang ini ya. Ini kan lagi tidak terpasang ya. Ini mungkin untuk skrupnya atau bautnya. Ada sepasang ya di sini. Terakhir di sini ada proyektor bilednya sepasang, dan untuk harganya itu 1.200.000 untuk sepasang ya. Saya keluarin dua-duanya ya. Nah, kalian bisa lihat untuk lensanya 3 inci. Saya coba perlihatkan yang satu lagi. Wow, ini luar biasa ya. 3 inci blue lens, dan di sini ada untuk lensa lasernya. Jadi proyektor ini ada lasernya ya di sini, dan di atasnya ini ada untuk lasernya. Ini lensa laser dan ini lensa untuk LED utamanya atau cahaya utamanya. Di bagian belakang di sini ini untuk pemasangan drat pada bokongnya seperti ini. Nah, saya pasang dulu untuk drat bokongnya biar kelihatan ya. Untuk pemasangannya simple aja ya, nggak perlu trik apa-apa. Ini tinggal kita masukin satu-satu kabelnya. Pertama masukin dulu untuk kabel yang paling besar, kemudian masukin yang untuk kabel solenoid. Jadi dia ada kabel solenoid 2 kabel, kemudian kabel untuk lampu utama ya. Yang tadi saya bilang untuk drivernya ini bukan driver untuk LED lampu utamanya, melainkan untuk driver LED lasernya. Nanti saya coba tunjukin ya. Kalau misalnya kita ingin pasang di sebuah mobil yang sudah ada proyektor atau bawaan pabriknya itu sudah proyektor, ini sebenarnya nggak dipakai atau nggak difungsikan untuk bokong drat seperti ini. Kita hanya menggunakan untuk bracket hella, dan dia di sini sudah support dengan bracket hella. Jadi ini proyektornya universal, bisa kita pasang di mobil-mobil dan tanpa harus membobok headlamp itu sendiri. Nah, jadi di sini untuk bagian drat bokongnya sudah saya pasang seperti ini. Jadi kita bisa lepas dan pasang kalau kepanjangan, dan ini pasang pakai bracket hella, atau kita sesuaikan untuk bracketnya. Misalnya kalau kita pasang di motor yang headlampnya sempit, ini bisa kita lepas. Nah, di sini untuk desainnya kalau saya perhatikan, ini mirip-miripnya dengan AS New Turbo yang pernah saya review. Untuk desainnya seperti ini. Nanti coba saya perlihatkan atau saya coba bandingkan dengan AS New Turbo. Tapi untuk produk AS New Turbo yang saya punya sedang terpasang di mobil, mungkin di next video saya coba tunjukkan. Kalau saya perhatikan ya sedikit mirip sih. Ada mirip-miripnya dengan AS New Turbo. AS New Turbo untuk bracket lensanya dia warna abu-abu. Kemudian di bagian bawah di sini ada lempengan atau penutup cover kipasnya. Di sini dia pakai kipas yang ukurannya 4 cm. Nah, untuk drivernya sendiri, drivernya di sini ada 2. Satu driver untuk lasernya di sini. Nah, lasernya ini nggak nyatu driver ke LED utama atau lampu utamanya, dia drivernya terpisah.
Ini dia driver untuk lasernya. Untuk driver LED utamanya dia ada di bagian dalam ini, di bagian dalam ballnya. Jadi nggak di bagian bawahnya, tapi di dalam ballnya. Nanti saya coba perlihatkan dan saya coba lepas lensanya. Lensanya di sini 3 inci blue lens ya. Kalau dibandingkan dengan ASWST W300 3 inci juga, harganya ini mirip-mirip seperti ini ya harganya. Cuman di sini dia menggunakan lasernya di sini. Ada lensa laser dan jarang-jarang saya nemuin proyektor atau sebuah biled yang pakai laser tapi dengan lensa blue lens. Untuk chips emitternya sendiri dia ada dua, satu untuk yang laser, satu untuk yang di lampu utama, nggak tiga seperti yang F1 laser ya. F1 laser kan ada 3 chip emitter, tapi kalau ini dia ada dua, tapi dengan menggunakan ball atau reflektor satu saja di sini, nggak ada di bagian bawah. Sini saya coba untuk ukur dimensinya berapa. Kalau tanpa bokong drat yang bagian di sini ujung ke ujungnya, ini sekitaran 12,2 cm. Jadi hanya 12,2 cm untuk dari ujung lensa ke ujung bokongnya tanpa dipasang bracket atau drat soketnya. Tapi kalau pakai ini drat soketnya, tentu kalau misalnya dari bibir dalam pada headlamp di sini ya, itu panjangnya sekitaran 12,8 cm. Jadi nambahnya 6 mm lah. Kalau dari ujung ini, ujung dratnya ini sampai ke lensa, ujung lensanya itu sekitar 15,1 cm. Dan untuk lebarnya di sini 10 cm. Tingginya sekitar 7,2 cm. Jadi itu untuk dimensi yang saya ukur ya. Lalu untuk materialnya di sini aluminium ya, yang bagian ini untuk casing pendingin aluminium. Ini aluminium untuk pendinginannya. Kalau untuk bracket lensanya sama dengan biled premium lainnya, dia menggunakan seperti plastik akrilik. Lalu untuk ballnya sendiri dia plastik ya, tapi pastinya ballnya ini sudah high temp atau tahan panas, jadi nggak masalah kalau ini plastik. Nah, di sini saya coba tunjukkan, ini saya coba lepas dulu lensanya untuk menunjukkan yang saya bilang tadi, driver LED utamanya ada di dalam ballnya ini atau reflektornya ini. Ini untuk driver untuk lasernya. Tapi sebelum itu saya tunjukkan di sini ya, di bagian skrup atau baut bagian atas di sini kan ada 4 baut untuk melepas lensanya, 1, 2, 3, 4. Yang di bagian atasnya ada seal, ada karetnya, bagian bawah enggak. Tapi bagus ya kalau seperti ini, kita bisa setting untuk sorot cahayanya itu pada bagian cut off nya itu dipertajam atau diperhalus di bagian kiri kanan, di bawah nggak ada. Jadi di sini untuk lensanya sudah saya lepas dan sealnya tadi ada 2 ya untuk di bagian atas di sini. Untuk lasernya yang saya perhatikan LED-nya itu pakai LED OSRAM dengan bentuk emitternya itu bulat ya, yang kuning-kuningannya itu bulat. Ini warnanya putih, untuk sorot cahayanya ini warnanya putih. Lalu untuk LED utamanya ada di bagian ball reflektor di bagian atas ini. Nah ini kalian bisa lihat, ini drivernya di bagian dalam ballnya ini, kemudian emitter LED-nya itu di bagian belakang sana. Jadi drivernya di sini. Jarang-jarang sih, ini baru saya pertama lihat yang biled seperti ini. Sistem solenoidnya sama seperti biled-biled premium lainnya, dia seperti ini. Dan kalau saya lihat di sini untuk cut off-nya RHD atau jenjang sebelah kiri lebih tinggi, atau untuk setir kanan atau untuk pengemudi setir kanan, itu cocok untuk Indonesia ya, yang RHD. Nah ini kalian bisa lihat untuk drivernya di bagian dalam ini. Ini apa nggak nganggu ya sorot cahayanya, nanti coba kita lihat ya, nanti saya juga tunjukkan untuk outputnya bagaimana. Nah sekarang saya pasang lagi untuk lensanya. Baiklah, di sini lensanya sudah saya pasang kembali dan saya coba untuk ukur real wattnya berapa ya. Di sini saya akan gunain power supply 12 volt DC dengan wattmeter. Di sini sudah saya sediakan juga. Saya nyalain dulu untuk power supply-nya.
Tegangan yang saya gunakan 13,39 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala ya itu di 13 sampai 14 volt. Tadi saya bilang ini driver untuk lasernya, karena untuk kabel atau driver LED utamanya di bagian dalam dan kabelnya yang ini. Saya hampir bingung tadi mana untuk negatifnya ya, karena di sini untuk solenoidnya ada dua, kabelnya warna hitam. Tapi untuk membedakannya dilihat saja, kalau untuk kabel solenoid dia agak ini ya, agak kaku kabelnya. Ini dia agak kaku, tapi kalau untuk yang LED utama kabel negatifnya dia agak ini, agak lentur. Nah, yang merah ini yang positif, hitam yang negatif. Sekarang kita lihat tanpa menyalakan lasernya dulu. Jadi kita bisa nyalain laser atau enggak. Ini yang hitam negatif dan yang merah positif. Oke, udah nyala, dan untuk watt pertama kali nyala itu 33,33 watt. Ini kalau dibandingkan sama yang new turbo ya jauh sih nilai wattnya. Kalau yang new turbo start awal bisa 50 watt. Kalau ini 33 watt tadi ya kita lihat. Ini bentuk cahayanya mirip-mirip new turbo ya. Kalau disorot dekat seperti ini nggak kelihatan sekali. Nanti kita coba lihat di outdoor apakah dia memang mirip dengan AS New Turbo untuk sorot cahayanya. Ini kalian bisa perhatikan, ini mirip-mirip sih. Nanti saya coba tunjukin lah biar lebih pastinya. Nah, untuk lasernya sendiri kita harus memasang dulu driver lasernya. Jadi untuk driver lasernya nggak nyatu sama driver LED utamanya, nggak include, dia eksternal. Tapi untuk LED utamanya dia internal drivernya. Untuk pemasangannya soketnya seperti soket biasa ya. Nah, di sini yang merah positif, hitam negatif. Sekarang kita coba nyalakan dulu untuk lasernya ya. Nah, untuk lasernya start awal di 17 watt tadi start awalnya. Sekarang udah 16,9. Anggap saja 17 watt ya. Dan perhatikan untuk bentuk lasernya dia bulat seperti ini ya. Ya, untuk LED Osram seperti itu, dan ini mengingatkan saya sama bentuk lasernya biled AS F1 yang versi laser seperti ini. Tapi untuk konsumsi wattnya kemarin yang F1 laser itu sekitar 10 sampai 11 watt. Kalau ini 16 watt. Ini sama dengan laser-laser D2 ya, atau laser-laser yang satu mata. Nilai wattnya kalian bisa lihat di sini masih di 16 watt. Turunnya tadi 17 watt start awalnya, sekarang turun di 16, sekian watt, 16,7 watt sekarang. Lasernya seperti ini, dan kita bisa nyalain untuk low beam pada biled ini dan lasernya secara bersamaan, atau dinyalain secara individual juga bisa ya. Nah, ini untuk laser dan utamanya nyala gini. Kalau laser saya seperti ini, tapi kita bisa nyalain bersamaan dengan high beam. Misalnya kalau kita ingin lasernya itu nyala pada saat lampu jauh atau high beamnya juga bisa seperti itu ya. Nah, ini saya nyalain LED utama dan high beamnya dulu ya. Ini low beam, ini high beam. Nggak terlalu kelihatan di sini karena disorot dekat. Dan untuk low beam di 32,8 watt, high beamnya di 45, sekian watt tadi ya, 45 watt. Jadi dari low beam ke high beam itu sekitar 10 wattan lebih atau 12 wattan lah. Nah, kalau misalnya low beam dan lasernya saya nyalain. Nah, ini posisinya low beam dan laser menyala. Low beam dan laser menyala itu di 49,5 watt. Bisa dibilang itu 50 watt. Kalau sama high beamnya itu 61,4 watt, 61 watt. Jadi total semuanya itu 61 watt, atau bisa dibilang itu 60 watt. Ini high beam dan lasernya menyala ya. Kalau untuk laser dan low beamnya saja itu 49, sekian watt, atau bisa dibilang 50 watt. Sekarang saya akan coba nyalakan dulu beberapa menit ya. Untuk laser dan LED utamanya ini menyala, dan kita lihat ini dropnya berapa. Di sini 49, sekian watt.
Dan untuk panasnya coba saya nanti pegang ya. Ini sudah nyalanya beberapa menit tadi ya, dan ini masih terasa hangat, belum panas. Sekarang saya nyalakan dulu sekitar 10 menit sampai 15 menit lebih lah. Untuk wattnya 49, sekian watt. Jadi ini sudah saya nyalakan 15 menit lamanya ya, sudah saya nyalakan 15 menit. Kemudian untuk wattnya masih di angka 48,1,2, itu berhenti di angka segini. Tadi pas terakhir saya lihat 49 watt dan dia hanya drop 1-2 watt, dan itu sangat wajar di sebuah lampu LED atau sebuah proyektor biled. Sekarang saya coba untuk turunkan tegangannya di 12 volt. Sekarang tegangannya 13, sekian volt ya. Di 12 volt dia di 48 juga. Di 11 volt dia 47, sekian watt, turunnya hanya 1 watt. Di 10 volt dia 48 watt. Oke, jadi dia stabil di semua volt untuk kendaraan yang 12 volt. Di 14 volt dia 48 watt, jadi dia stabil wattnya. Cukup stabil lah menurut saya untuk watt segini. Kalau tanpa dengan lasernya dia masih di atas 30 watt, yaitu 31, sekian watt. Ini lebih tinggi dari proyektor biled yang 30 wattan yang pernah saya review, seperti ASWST atau yang ASW300 ya. Ini lebih tinggi 1-2 watt lebih tingginya. Tadi setelah awal di 33 watt, dan ini hasil yang memuaskan untuk sebuah proyektor yang harganya itu 1.200.000 untuk 2 piece atau sepasang, dan satu piece-nya tuh sekitar 600 ribuan. Lumayan ya, dengan proyektor seperti ini harganya segitu. Untuk outputnya dia ya masih terang, dan untuk panasnya ini lumayan panas, lumayan menyengat panasnya, dan ini saya hanya bisa sentuh. Yang gak bisa lama-lama juga saya sentuh karena ini lumayan panas. Tapi panas segini masih wajar lah ya, karena dia ada sistem pendinginnya. Ini panas seperti ini sama sih seperti biled-biled yang lainnya. Tapi kalau dibanding WST kemarin, ini lebih panas, WST lebih dingin kemarin ya. Karena tadi saya nyalain beserta dengan lasernya ya. Dengan lasernya saya nyalakan beberapa menit, 15 menit lebih. Sekarang saya coba tunjukkan hasil outputnya di outdoor, bagaimana untuk hasil cahayanya. Yang saya bilang tadi, saya penasaran apakah dia outputnya sama dengan AS Neo Turbo, karena kalau AS Neo Turbo kan belum ada terjual di toko online sampai sekarang ya. Semenjak saya review sampai saya review produk ini belum ada terjual di toko online untuk Neo Turbo. Mantau, ini bisa jadi alternatif buat kalian yang ingin beli Neo Turbo dan pasang sendiri gitu ya, atau di tempat kalian nggak ada yang jual Neo Turbo, AS Neo Turbo, dan ingin pasang Neo Turbo, mungkin ini bisa jadi alternatif. Bagaimana hasil outputnya? Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Ini adalah hasil output dari biled P35X lasernya, dan saya lihat di sini benar-benar mantap sekali ya. Yang saya kagumi di sini bagian cut off-nya yang tajam. Ini tajamnya sama persis sama AS Neo Turbo ya. Juga bentuk cahayanya kalian coba perhatikan nih, bentuk cahayanya itu atau bentuk outputnya itu sama dengan AS Neo Turbo. Ini keren sekali nih. Dan untuk kepadatan cahayanya dari ujung ke ujung, atas ke bawah, ya mirip-mirip AS Neo Turbo lah. Cuman kalau saya perhatikan AS Neo Turbo lebih padat sih. Cuman ini sudah lebih mantap ya, atau sudah lebih pas lah. Harganya pun gak mahal ya, 1.200.000 untuk sepasang. Ini output segini 33 watt, dan kalau saya lihat ini memang lebih unggul dari AS WST yang 2,5 inci maupun yang 3 inci. Ini keren sih. Ini satu saja ya, kalau pasang dua ini bisa lebih terang ya. Ini untuk yang low beamnya. Kalau saya nyalakan untuk lasernya, nah ini lasernya nih. Dan untuk lasernya sendiri ini mirip seperti F1 laser ya, cuman ini lebih terang dari F1 laser sih. Untuk konsumsi wattnya juga lebih tinggi dari F1 laser. Ya bentuknya agak membulat ya,
sebaiknya yang lasernya dinyalakan bersamaan sama high beam ya, seperti ini. Jadi lasernya itu lebih bagus pakai pada saat high beam. Jadi kabel ke lasernya itu kita sambung ke kabel high beam atau solenoid. Ini lebih cocok sih. Ini dengan laser, ini tanpa laser. Kalau high beamnya mati, nah seperti ini hasilnya. Ini keren sih. High beamnya nggak terlalu lebar, cuman sudah bagus lah. Sama seperti biled-biled lainnya. Cuman kalau dibanding dengan New Turbo lebih lebar dan lebih tinggi sih dari ini. Tapi ini sudah lumayan lah ya untuk sebuah proyektor biled dengan harga 1.200.000 pasang ya. Jadi kalau untuk satuannya itu 600.000, cuman nggak bisa dibeli satuan sih. Ini keren sih, ini kalian lihat outputnya bagus sekali nih, lebar, kiri kanannya lebar, juga atas bawahnya juga lebar nih. Nah seperti itu. Ini low beam, high beam. Dengan lasernya seperti ini. Ini tanpa laser, ini dengan laser. Ini keren sih nih. Nah buat kalian yang tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah katakan untuk link pembeliannya ya, tapi saya bukan penjualnya. Ini rekomendasi sih buat kalian yang pengen cari sebuah biled dengan terangnya mirip seperti Ace New Turbo ya, nggak 100% mirip, cuman lebih mendekati lah daripada biled-biled lain. Mungkin pada next video saya coba bandingkan biled P35X ini dengan Ace New Turbo ya, biar lebih jelasnya. Penasaran sih saya, karena Ace New Turbo sedang terpasang di mobil. Mungkin saya akan lepas dulu untuk mengambil Ace New Turbo saya dan membandingkan dengan biled ini. Ini keren sih, rekomendasi yang menurut saya sangat rekomendasi nih ya. Nah terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.